Di negara Republik Indonesia terdapat 1340 suku bangsa, salah satu di antaranya adalah suku Bugis. Suku yang berasal dari Sulawesi Selatan ini telah menyebar dan berdiaspora di berbagai wilayah Nusantara dan mancanegara. Tidak hanya wilayah pesisiran pantai, tetapi mereka juga menetap hingga ke daerah pegunungan dan perkotaan. Letak geografis negeri-negeri Bugis di Sulawesi Selatan tidak terlalu berjauhan, begitu pula keadaan alamnya sangat beragam, terdiri dari pegunungan, daratan, lembah, danau, sungai, dan laut. Terkait lingkungan dan kondisi alam, ada peribahasa Bugis yang mengatakan, Naya ugie malebang atu ngena mangkalunguy ribuluwe masulape ripotananye matodang ritasie makonya ritaparnye. Artinya orang Bugis dapat hidup dimanapun, kepala di gunung, tubuh di daratan, kaki di laut, dan cuci tangan di danau. Peribahasa Bugis ini mendeskripsikan bahwa orang Bugis sudah terbiasa dan dapat hidup dalam lingkungan dan kondisi alam yang beragam. Beberapa daerah yang menjadi pusat-pusat permukiman suku Bugis di Sulawesi Selatan diantaranya Bone, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Palopo, Luwu, Enrekang, Parepare, Baru, Pangkajene, Kepulauan, Maros, Makassar, Selayar, Bulukumba, dan Sinjai. Kendati demikian, hingga saat ini orang-orang Bugis telah menyebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Sulawesi Selatan, karena sejak dahulu kala, etnis-etnis besar di Sulawesi Selatan seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja telah berdiaspora satu sama lain. Hubungan kekerabatan dan kekeluargaan tersebut terjadi melalui perkawinan. Begitu pula setelah Islam menyebar di Sulawesi Selatan sejak abad ke-17, sangat mempengaruhi kehidupan tradisi dan budaya antar etnis di Sulawesi Selatan. Suku bangsa Bugis merupakan populasi terbesar dari 4 etnis di Sulawesi Selatan. Secara historis dan kultur, orang Bugis memiliki keunikan tersendiri, dianggap salah satu etnis di muka bumi yang memiliki peradaban yang tinggi. Hal itu dapat dilihat dalam kenyataan hidup. Orang Bugis atau Tougi tak sekadar nama, tapi mereka memiliki asal-usul, sejarah, budaya, tempat, bahasa, dan aksara sendiri yang disebut aksara Lontara. Suku Bugis dikenal sebagai suku perantau, saudagar, dan penjelajah lautan hingga berlabuh dari pulau ke pulau. Sebagai penjelajah laut, ketika layar perahu telah terbentang, meski harus menantang badai, takkan surut sebelum mencapai dermaga. Dengan rasi bintang di langit, tahu di mana arah kapal akan berlayar. Dalam sektor perdagangan, seorang berkebangsaan Inggris bernama Kapten Francis Light, yang mendirikan kota Penang pada tahun 1786, ia menyebutkan bahwa orang-orang Bugis adalah saudagar paling terkenal di pulau-pulau sebelah timur. Mereka memiliki dagangan bernilai tinggi, sehingga kedatangannya selalu dinantikan oleh para pedagang. Semenanjung Malaka sebagai kawasan strategis dalam hal perdagangan, menjadi salah satu tujuan banyak pedagang, sehingga menjadi tempat transaksi bagi para pedagang dari berbagai daerah. Demikian halnya
Kerajaan-kerajaan Melayu di kawasan Semenanjung merupakan salah satu tujuan perantau-perantau Bugis dalam rangka berdagang atau mencari penghidupan yang lebih baik. Akan tetapi hal tersebut mulai berubah pada masa-masa berikutnya. Orang Bugis berlayar ke barat tidak semata untuk mencari penghidupan, melainkan didorong oleh alasan mencari keamanan akibat situasi politik di Sulawesi Selatan, utamanya pasca perjanjian Bongaya tahun 1667. Konflik yang terjadi antar kerajaan-kerajaan dengan Kompeni Belanda di Sulawesi Selatan menciptakan kondisi yang tidak aman, sehingga sebagian orang Bugis memutuskan untuk melakukan migrasi. Sementara itu, di kawasan Semenanjung Melayu dan kawasan Kepulauan Riau, seperti Kerajaan Johor, Riau, Lingga, dan Pahang, sedang mengalami perkembangan pesat pada waktu itu. Kehadiran orang Bugis dalam percaturan politik di Semenanjung Melayu berawal dari tampilnya Laten Riborong, Daeng Rileka. Dari berbagai penelusuran, beliau adalah anak dari Lama Dusila, Tomam Pangewa, Raja Tanete ke-16, memerintah tahun 1750 sampai tahun 1806. Sementara Lama Dusila, Tomam Pangewa, adalah anak dari Witenri Leleang, Matinroeri Soreang, Raja Tanete ke-15, yang memerintah tahun 1744 sampai tahun 1750. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Lapatau sebagai Raja Tanete ke-17, yang memerintah tahun 1806 sampai tahun 1824. Lama Dusila, Tomam Pangewa, kawin dengan Wetenri Seno Datu Cita, Matinrori Palae. Dari hasil perkawinannya, melahirkan putra-putri, diantaranya Daeng Teni Sanga dan Lapatau, atau Raja Tanete ke-17. Akan tetapi, berdasarkan buku 5 Pendekar Opu Daeng di Negeri Melayu, yang diterbitkan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menyebutkan bahwa Lama Dusila kawin dengan Wetenri Seno Datu Cita, anak dari Laodang Riu, Datu Sopeng ke-23, memerintah tahun 1737 sampai tahun 1742. Dari hasil perkawinannya itu, melahirkan seorang anak, bernama Opu Laten Riborong, Daeng Rileka. Selanjutnya, Opu Laten Riborong Daeng Rileka, kawin dengan gadis bangsawan Goa. Dari hasil perkawinannya tersebut, melahirkan 5 putra, diantaranya, Putra Sulung, Daeng Parani, Daeng Cela, Daeng Marewa, Daeng Kamasi, dan putra bungsu, Daeng Manambung. Oleh sebab itu, data-data asal-usul kelima bersaudara ini masih perlu dikaji secara komprehensif. Rupanya asal-usul terkait Opu Daeng 5 bersaudara masih menyimpan misteri. Meskipun demikian, kelima bersaudara tersebut lebih dikenal berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam catatan Hikayat Bugis menyebutkan, pada suatu hari, Laten Riborong Daeng Rileka bersama kelima anaknya berkunjung ke Bone dan bertemu dengan Raja Bone. Ia disambut sebagai tamu kehormatan kerajaan. Dalam pertemuan itu, Raja Bone memberikan sebuah keris kepada Laten Riborong Daeng Rileka. Setelah pertemuan, Raja Bone kemudian mengajak Laten Riborong Daeng Rileka berkunjung ke Makassar.
Setelah beberapa hari di Makassar, Raja Bone harus pulang ke Bone karena ada tugas kerajaan. Beliau menitahkan Laten Riborong Daeng Rileka agar tetap menunggunya di Makassar. Selama di Makassar, Laten Riborong Daeng Rileka berjumpa dengan salah seorang putra bangsawan Makassar. Tak disangka, pertemuan mereka terjadi perselisihan. Laten Riborong Daeng Rileka menikam putra Makassar dengan Badik. Akibat peristiwa itu, keadaan Makassar menjadi genting, sehingga Raja Bone kembali ke Makassar untuk mendamaikan keduanya. Raja Bone memaafkan Laten Riborong Daeng Rileka, kemudian ia memohon pamit, meninggalkan negeri Makassar, hendak bertolak ke Batavia, tanah Jawa. Selanjutnya, Laten Riborong Daeng Rileka bersama kelima anaknya berlayar menuju Batavia. Di sana ia bertemu adiknya yang bernama Opu Bimbi Daeng Biasa, berpangkat mayor di lingkungan Angkatan Perang Kolonial Belanda. Ia lebih dulu meninggalkan Luwu, Sulawesi, dan tinggal di Batavia. Atas jasanya, Opu Bimbi Daeng Biasa mendapat penghargaan dengan pangkat mayor dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Gustav Willem Baron van Imhoff, tahun 1743 sampai tahun 1750. Dari hasil penelusuran, Husni Tamrin, pahlawan nasional, dan Abdurrahman Saleh, yang perawatnya ditembak Belanda di Yogyakarta, merupakan keturunan Mayor Opu Bimbi Daeng Biasa. Setelah 3 bulan di Batavia, Opu Bimbi Daeng Biasa memberikan bantuan modal, perahu dan segala perlengkapan untuk berniaga. Atas bantuan adiknya, kemudian dari Batavia Laten Riborong Daeng Rileka bersama kelima anaknya berlayar menuju tanah Melayu. Di tengah laut, ombak menghantam perahunya dan terdampar di kawasan Pulau 7, daerah Siantan. Di daerah Siantan, Laten Riborong Daeng Rileka bertemu dengan nahkoda Alang, Abdul Malik. Ia adalah seorang saudagar yang membawa dagangannya ke daerah Melayu, Sumatera, dan Kalimantan. Untuk sementara, dia berhenti karena bangkrut. Dagangannya habis dirampok di laut. Laten Riborong Daeng Rileka dan kelima anaknya untuk sementara tinggal di rumah nahkoda Alang, Abdul Malik. Mereka pun sepakat untuk berdagang bersama. Seiring berjalannya waktu, untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan, salah seorang putra Daeng Rileka yang bernama Daeng Parani mempersunting putri nahkoda Alang, Abdul Malik, yang bernama Encik Fatimah. Pada suatu waktu, Laten Riborong Daeng Rileka hendak ke Malaka. Dalam perjalanan, ia berjumpa saudagar untuk mencari peruntungan di Kamboja, sehingga Laten Riborong Daeng Rileka memutar haluan dan bergerak ke Kamboja. Pulang dari Kamboja, Laten Riborong Daeng Rileka bersama rombongan kembali merapat di Siantan. Sesampainya di Siantan, Encik Fatimah, istri Daeng Parani, melahirkan anak pertamanya dan diberikan nama Opu Daeng Kamboja. Laten Riborong Daeng Rileka sendiri yang memberikan nama cucunya itu karena lahir setelah melakukan perjalanan dari Kamboja. Hasil pernikahan Daeng Parani dengan Encik Fatimah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Opu Daeng Kamboja dan Opu Daeng Hatijah. Keturunan dari Laten Riborong Daeng Rileka inilah kemudian hari menjadi orang penting di daerah Melayu.
Opu Daeng Kamboja, kelak menjadi yang di Pertuan Muda ketiga di Kesultanan Lingga, sementara Opu Daeng Hatijah menjadi istri Raja Alam, putra yang di Pertuan Raja Kecik Siak. Daeng Chela juga dikenal dengan nama lain sebagai Daeng Pali, yang kemudian menjadi yang di Pertuan Muda kedua setelah Daeng Marewa. Nama laten Riborong Daeng Rileka beserta kelima anaknya mulai dikenal. Mereka pandai bergaul dan beradaptasi di setiap daerah yang didatangi berdagang. Mereka kerap diminta bantuannya menghalau para perampok di laut. Akan tetapi tak lama kemudian, Laten Riborong Daeng Rileka meninggal dunia. Dimakamkan di suatu tempat yang bernama Liuk, yaitu salah satu desa di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau saat ini. Ada juga informasi, beliau dimakamkan di sebuah pulau kecil, dekat Pulau Matak, dalam wilayah Siantan. Hingga kini, makam Opu Laten Riborong Daeng Rileka dikenal sebagai makam keramat Pulau Siantan. Selanjutnya, pada tahun 1681, Opu Daeng V bersaudara bergerak ke Johor. Di sana mereka mendirikan perkampungan Bugis di muara Sungai Klang dan Sungai Johor, Malaysia. Saat ini di wilayah itu berdiri Museum Bugis di Pontian, Johor. Museum Bugis tersebut menampilkan jejak sejarah dan barang koleksi seni budaya orang Bugis di Pontian, Johor. Setelah ayah dari kelima bersaudara meninggal, Daeng Parani sebagai anak tertua memegang tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang lain. Meskipun ayah mereka telah meninggal, bukan berarti membuat kelima bersaudara berputus asa untuk melakukan pengembaraan. Di penghujung abad ke-17, kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu mulai dilanda konflik perebutan kekuasaan. Dalam konflik perebutan kekuasaan ini, tidak lepas dari keterlibatan orang Bugis, di mana pada masa itu tengah berada di kawasan tersebut. Sebenarnya, kedatangan orang Bugis ke tanah Melayu bukan dalam rangka ekspansi mencari kekuasaan, melainkan mencari penghidupan dan sekadar ingin lepas dari kondisi politik yang tidak kondusif di Sulawesi Selatan. Akan tetapi situasi dan kondisi yang terjadi di perantauan, utamanya di Kerajaan Melayu, membawa orang Bugis terlibat dan akhirnya masuk dalam jajaran pemerintahan kerajaan. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana keterlibatan dan sepak terjang masing-masing kelima bersaudara dalam percaturan politik di Semenanjung Melayu. Pertama, Opu Daeng Parani. Opu Daeng Parani bersama adik-adiknya berperan penting dalam membantu Raja Sulaiman untuk menyelamatkan adiknya, yaitu Tengku Kamariah, yang dirampas oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Raja Sulaiman minta bantuan kepada orang Bugis, oleh sebab itu, Opu Daeng Parani menghimpun orang-orang Bugis yang berada di Selangor untuk membantu Raja Sulaiman. Atas berkat strategi Daeng Parani dan adik-adiknya tersebut, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah berhasil dikalahkan dan melarikan diri. Sebagai penghargaan atas kemenangan tersebut, Opu Daeng Parani ditunjuk untuk menjadi yang di Pertuan Muda oleh Raja Sulaiman. Namun Daeng Parani menolak dan mengusulkan agar yang menjadi yang di Pertuan Muda adalah di antara ketiga saudaranya, kecuali Opu Daeng Manambung, karena sudah memiliki seorang istri dari Kerajaan Matan. Mendengar saran tersebut,
Raja Sulaiman memutuskan bahwa Opu Daeng Marewahlah yang menjadi yang di Pertuan Muda Johor Riau. Sementara Opu Daeng Parani sendiri dinikahkan dengan adik Raja Sulaiman yang bernama Tengku Tengah. Selain membantu Raja Sulaiman, Opu Daeng Parani dan 4 saudaranya juga pernah membantu Sultan Muhammad Jiwa, Zainal Adilin Muazzam Shah II, untuk merebut tahta kekuasaan dari adiknya. Hingga beliau wafat pada tahun 1726, dalam sebuah pertempuran melawan tentara Raja Kecil, atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, dan dimakamkan di Kampung Ekor Lubok, Kedah, Malaysia. Atas jasanya, Opu Daeng Parani memperoleh gelar sebagai prajurit agung, sastra Johan Pahlawan. Kedua, Opu Daeng Manambung. Sebelum menolong Raja Sulaiman, kelima bersaudara juga pernah membantu Kerajaan Matan yang sedang dilanda konflik antar saudara. Kekuasaan Kerajaan Matan yang sebelumnya dipegang oleh Sultan Zainuddin harus berpindah secara terpaksa ke tangan adiknya sendiri, Pangeran Agung. Mendapatkan serangan yang mendadak oleh adiknya sendiri tidak membuat Sultan Zainuddin untuk menyerah. Beliau tetap bertahan di dalam masjid yang sudah dikepung oleh pasukan adiknya sendiri. Setelah beberapa lama, kabar tentang 5 kesatria dari tanah Bugis sampai di telinga Raja Zainuddin. Tanpa membuang waktu, Sultan Zainuddin pun langsung mengirim surat kepada 5 kesatria untuk meminta pertolongan. Kabar akan datangnya kelima bersaudara tersebut diketahui oleh Pangeran Agung. Hal ini membuat Pangeran Agung memerintahkan menantunya, Daeng Matekoh, yang juga berasal dari tanah Bugis. Ketika tiba di Kerajaan Matan, kelima bersaudara berhasil membawa Raja Zainuddin keluar dari kepungan pasukan Pangeran Agung, kemudian berangkat ke Kerajaan Banjar. Di Banjar kemudian, Raja Zainuddin menjumpai istri dan anak-anaknya, sekaligus menyusun siasat untuk merebut kembali kekuasaan. Setelah beberapa lama, Raja Zainuddin kembali ke Kerajaan Matan untuk mengambil alih kekuasaan yang telah direbut oleh Pangeran Agung. Ia pun kembali minta pertolongan Opu Daeng Manambung dan keempat saudaranya. Mengetahui hal tersebut, Pangeran Agung mengerahkan pasukan Matan, Tuan Haji Hafiz dan Daeng Matekoh untuk menghalau kedatangan Raja Zainuddin. Berkat kecakapan Opu Daeng Manambung dalam berdiplomasi dan bersiasat, akhirnya Daeng Matekoh dan pasukannya mengalah. Daeng Matekoh masih memiliki hubungan keluarga dengan Opu Daeng Manambung. Mereka sama-sama dari tanah Bugis. Setelah kejadian tersebut, Daeng Matekoh kemudian dilarikan ke Siak dengan menggunakan kapal milik Opu Daeng Manambung bersaudara. Atas keberhasilan merebut kembali kekuasaannya di Kerajaan Matan, Raja Zainuddin berniat untuk menikahkan putrinya dengan salah satu di antara kelima bersaudara tersebut. Disinilah Opu Daeng Manambung memperoleh seorang istri yang bernama Putri Kesumba dan mendapatkan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Perayaan pernikahan antara Opu Daeng Manambung dan Putri Kesumba dilaksanakan secara meriah di Kerajaan Matan. Beberapa lama setelah pernikahannya, Opu Daeng Manambung meminta izin kepada Raja Zainuddin untuk mengikuti rombongan saudaranya yang akan menolong Raja Sulaiman. Mendengar permohonan itu, Raja Zainuddin memberikan izin,
dan mengisyaratkan kepada Opu Daeng Manambung agar segera pulang setelah segala urusan selesai. Ketika urusan di Semenanjung Melayu selesai, Opu Daeng Manambung memutuskan untuk pulang ke Kerajaan Matan. Kedatangan Opu Daeng Manambung di Kerajaan Matan disambut sukacita oleh Raja Zainuddin dan penduduk Kerajaan Matan. Mengingat usia Sultan Zainuddin yang sudah semakin tua, diputuskanlah untuk segera mencari siapa penerus selanjutnya. Dalam perundingan yang dilakukan, diputuskanlah bahwa yang menjadi raja selanjutnya adalah Pangeran Mangkurat yang merupakan putra dari Sultan Zainuddin. Sedangkan Opu Daeng Manambung dianjurkan untuk berlayar ke Senggaok, hulu Sungai Mempawah, Kalimantan Barat. Berangkatlah Opu Daeng Manambung beserta istrinya, mertua, nenek, dan pengikutnya ke Mempawah dengan menggunakan 40 buah perahu. Di Mempawah kemudian, Opu Daeng Manambung menjadi seorang raja dan memimpin kerajaan Mempawah yang dipusatkan di Sebukit Rama. Di bawah kepemimpinan Raja Opu Daeng Manambung, berbagai suku dan agama hidup harmonis penuh kedamaian. Di masa kepemimpinan Opu Daeng Manambung, datang seorang guru agama Islam terkenal bernama Syahid Habib Hussein Al-Qodri dan membuat agama Islam semakin berkembang di Mempawah, Kalimantan Barat. Opu Daeng Manambung merupakan raja pertama kerajaan Mempawah yang berkuasa dari tahun 1695 sampai tahun 1763. Beliau wafat pada tahun 1763 dan dimakamkan di Sebukit Rama. Untuk memperingati kedatangan Opu Daeng Manambung di Mempawah, setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar selalu diadakan tradisi robo-robo. Tradisi ritual robo-robo tersebut menjadi budaya masyarakat suku Melayu di Kalimantan Barat dan tetap lestari sampai sekarang. Ketiga, Opu Daeng Marewa. Seperti dijelaskan sebelumnya, Opu Daeng Marewa bersama saudaranya telah berhasil membantu kerajaan-kerajaan yang membutuhkan pertolongannya. Salah satunya adalah menolong Raja Sulaiman merebut kembali kekuasaannya dari tangan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau Raja Kecil dari Kerajaan Siak. Atas kesuksesan tersebut, Opu Daeng Marewa diangkat sebagai Yang di-Pertuan Muda pertama di Kerajaan Johor Riau. Jabatan itu setara dengan Perdana Menteri. Setelah penobatan Sultan Sulaiman sebagai Sultan Johor Riau, dilakukan juga pelantikan terhadap Opu Daeng Marewa sebagai Yang di-Pertuan Muda pertama. Dalam penobatan tersebut juga dilakukan sumpah setia antara Melayu dan Bugis. Opu Daeng Marewa bergelar Kelana Jaya Putra dan memiliki seorang istri bernama Tun Chi Ayu. Masa jabatan Opu Daeng Marewa sebagai Yang di-Pertuan Muda pertama di Kerajaan Johor Riau mulai tahun 1721 sampai tahun 1728. Pada tahun 1728, Opu Daeng Marewa wafat ketika melakukan inspeksi ke Pulau Pitung dan dimakamkan di Kota Rebah, Kepulauan Riau. Keempat, Opu Daeng Chela. Seperti saudara lainnya, Opu Daeng Chela juga memiliki peran dalam membantu Sultan Sulaiman. Atas keberhasilan beliau dan 4 saudaranya dalam menyelamatkan adik Sultan Sulaiman, Opu Daeng Chela dinikahkan dengan adik Sultan Sulaiman yang bernama Tengku Mandak.
Setelah saudaranya, Opu Daeng Marewah sebagai yang di Pertuan Muda pertama meninggal, maka Opu Daeng Cela diangkat menjadi yang di Pertuan Muda kedua di Kerajaan Johor Riau. Opu Daeng Cela dikenal sebagai panglima perang yang berani dan pandai dalam mengatur strategi, sehingga di saat pemerintahannya, daerah Johor Riau semakin aman dan disegani. Pada masa pemerintahannya, Opu Daeng Cela memerintahkan penduduk Riau untuk menanam lada hitam dan gambir. Karena itulah pelabuhan Riau semakin maju dan ramai dikunjungi para pedagang. Masa jabatan Opu Daeng Cela sebagai yang di Pertuan Muda kedua di Kerajaan Johor Riau mulai dari tahun 1728 sampai tahun 1745. Opu Daeng Cela wafat pada tahun 1745 dan dimakamkan di Kota Lama, Kepulauan Riau. Kelima, Opu Daeng Kamaseh. Seperti dikisahkan sebelumnya, Opu Daeng Kamaseh bersama saudaranya berhasil menolong kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu dan Kalimantan Barat. Ketika Opu Daeng Kamaseh bersaudara sedang berada di Riau, datanglah sepucuk surat. Surat tersebut berasal dari Sultan Umar Akomadin pertama, yang merupakan Sultan Kerajaan Sambas, berkuasa pada tahun 1718 sampai tahun 1732. Isi surat tersebut mengundang kelima bersaudara agar berkunjung ke Kerajaan Sambas, sekaligus ingin menjodohkan di antara salah satu kelima bersaudara tersebut. Opu Daeng Parani dan keempat saudaranya sangat menghargai maksud undangan tersebut. Maka diputuskanlah bahwa yang akan memenuhi undangan tersebut adalah Opu Daeng Kamaseh. Karena menurut Opu Daeng Parani, di antara mereka bersaudara, Opu Daeng Kamaseh lah yang belum mendapatkan jodohnya. Berlayarlah Opu Daeng Kamaseh ditemani Opu Daeng Menambung menuju ke Kerajaan Sambas. Sesampainya di Kerajaan Sambas, Sultan Umar Akomadin pertama sangat gembira atas kedatangan mereka berdua. Disinilah Opu Daeng Kamaseh mendapatkan seorang istri bernama Raden Tengah, dan tidak lain merupakan adik dari Sultan Umar Akomadin pertama. Oleh karena itu, Opu Daeng Kamaseh mendapat gelar sebagai Pangeran Mangkubumi di Kerajaan Sambas. Dengan kisah Opu Daeng lima bersaudara, menunjukkan bahwa peran orang Bugis di Semenanjung Melayu tidak hanya dalam ekonomi saja, tetapi juga memiliki peran penting dalam bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Selain itu, keberadaan orang Bugis di Semenanjung Melayu hidup membaur dengan penduduk setempat, sehingga tidak heran jika pada zaman dahulu sudah sering terjadinya pernikahan antara orang Bugis dan orang Melayu. Dengan demikian, membuat hubungan kedua suku bangsa tersebut semakin dekat hingga sekarang. Bahkan kedekatan dan kekeluargaan itu diikat dengan sumpah setia antara suku Melayu dan Bugis pada tahun 1691. Jikalau tuan kepada Bugis, tuanlah kepada Melayu, dan jikalau tuan kepada Melayu, tuanlah kepada Bugis, dan jikalau musuh kepada Bugis, musuhlah kepada Melayu, dan jikalau musuh kepada Melayu, musuhlah kepada Bugis. Maka barang siapa mungkir, dibinasakan Allah sampai anak cucunya. Akhirnya, tiba saat harus berpisah. Mohon maaf atas segala kehilafan, kesalahan,
dan kekurangan dalam narasi ini. Terima kasih. Salamata pada salama.